Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kepada seluruh santri, baik ikhwan maupun akhwat, silakan untuk mempersiapkan ya sebelum KBM dimulai, mempersiapkan kondisinya, persiapkan catatannya ataupun biar kondusif untuk mengikuti KBM nanti. Juga bagi para santri yang bisa untuk menyalakan kamera, silakan menyalakan kameranya. Bagi yang ikhwan diharuskan ya untuk menyalakan kamera, dan untuk yang akhwat bisa dikondisikan ataupun bisa menggunakan masker saat menyalakan kamera. Baik, silakan sebelum dimulai mungkin bisa untuk merapikan ataupun kondusifkan diri terlebih dahulu agar dapat menyimak materi nanti dengan fokus dan juga kondusif. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya. Ya, silakan. Jika tidak bisa memungkinkan untuk menyalakan kamera, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat banyaknya rahmat, banyaknya nikmat dan juga banyaknya rezeki yang diberikan oleh Allah, kita dapat hadir ya di sini dalam keadaan sehat, dalam keadaan serba tercukupi dan juga dalam keadaan yang kondusif sehingga kita bisa mengikuti KBM ini dengan baik gitu. Salawat dan salam tak lupa kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'at, serta umatnya tentu mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin ya Allah. Baik, sebelum memulai kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan dengan pembacaan suratul Fatihah untuk memberikan keberkahan di dalam acara ini dan di rumah teman-teman masing-masing. Mulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, amin ya Allah rabbal alamin. Semoga itu semua memberikan keberkahan ya di rumah teman-teman masing-masing di seluruh Indonesia ya, yang tersebar seluruh Indonesia, memberikan keberkahan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semua, mungkin ana ingin minta maaf ya, terutama kepada ikhwan yang memberi tahunya dadakan gitu ya di kelas pengganti ini. Saya kira memang tidak ada kelas gitu ya, karena memang jadwalnya tidak ada kelas. Namun saya minta maaf ya karena kesalahan informasi saya. Antum semua mungkin persiapannya jadi ngaret dan kaget gitu. Ya. Dan juga untuk ya memang untuk kelas mengganti ya, yaitu bersama Ustaz Sapria yang akan membahas tentang fikih pertama. Baik. Mungkin dites dulu ya suaranya nih di malam hari ini mengikuti KBM ataupun teman-teman mengikuti dari siang, dari pagi sampai siang beraktivitas. Masih ada nggak nih semangatnya? Baik, teman-teman semua apa kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Takbir.
Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Jargon BPM. Allah. Oh, Allahu Akbar. Ada yang telat itu. Oke. Jargon BPM ya, masih ingat ya. Salam PPM. Dakwah Dakwah untuk Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke. Sekali lagi ya. Mungkin masih ada yang belum ingat. Salam PPM. Dakwah Untuk peradaban. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Itu cukup memberikan energi semangat bagi kita ya yang aktivitas di malam hari. Semoga teman-teman semua tidak kurang ya semangatnya untuk menyimak malam hari ini. Baik, sambil menunggu Ustadz, mungkin ada ikhwan yang ingin bacakan tilawah Quran seperti biasa untuk untuk malam hari ini. Ya, ada ikhwan yang ingin memimpin tilawah Quran surat Al-Mulk. Ada yang ingin menawarkan diri? Boleh salah satu orang saja. Ada nggak nih ikhwannya nih? Atau Anda tunjuk aja ya. Yang ya silakan diatur saja dulu. Karena lagi hujan juga ya, mungkin sinyalnya lagi tersendat. Fahri deh. Fahri yang open cam sendiri ikhwannya nih, Masya Allah. Akhi Fahri bisa untuk memimpin tilawah. Cek. Ini sinyalnya gangguan ya. Fahri. Atau Lutfi deh. Oh, ini Lutfi juga open kamera. Lutfi Abdul Aziz. Ya Ustaz. Boleh antum bisa memimpin buat surat Al-Mulk sambil menunggu Ustaz. Ayah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العلي العظيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا منه ما وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وجعله لنا رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bacaan tilawat Al-Quran sudah selesai dan Ustadz juga sudah hadir di tengah kita kali ini.
Mungkin Ustadz sudah bisa tersambung di Zoom kali ini. Cek. Oh ya, masuk Ustadz. Suaranya masuk. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Enggak, pada Ustadz, Ana persilahkan. Siap, turun Kang Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah hatta yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala ruhi Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadi Muhammadin fil ajsad wa salli ala qabri Muhammadin fil qubur. Allahumma baligh ruha Muhammadin minni tahiyata wassalama. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil agyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwah fillah rahimakumullah, para pencinta ilmu Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bisa duduk bersama dalam majelis ilmu. Ikhwafillah rahimakumullah, yang harus kita fahami bahwa di antara perkara yang harus sering-sering kita bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut, di antaranya adalah kenikmatan manakala Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk berbuat baik. Karena tidaklah bisa kita melakukan perbuatan baik itu mutlak kecuali karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil kita di malam hari yang penuh dengan kebahagiaan ini bisa duduk bersama dalam mencari ilmu Allah. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi di malam hari ini kita sedang sibuk dengan permainan kita. Apalagi teman-teman ada misalnya hamba Allah yang jamaah Mobile Legend, yang jamaah FF gitu kan, dan lain sebagainya, itu boleh jadi sedang sibuknya main game online. Atau yang para orang-orang sufi gitu kan, suka film
mungkin sedang sibuk ngedownload film, sedang sibuk ngamurojaah tontonan drama Korea yang 30 episode belum beres. Atau naudzubillah tsumma naudzubillah, mungkin di malam hari ini kita sedang sibuk dengan dosa dan maksiat kita. Nah, bisanya kita duduk bersama, ini mutlak karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman rahimakumullah, kita bisa melakukan kebaikan ini adalah pertolongan dari Allah, dan buah dari kebaikan ini pasti akan kembali kepada kita. Karena teman-teman boleh jadi bahagianya kita di hari ini karena buah kebaikan yang kita lakukan di hari kemarin. Dan boleh jadi gelisahnya hati kita, susahnya diri kita, ada rezeki yang sempit di hari ini, boleh jadi ini disebabkan karena maksiat yang kita lakukan di hari kemarin. Oleh sebab itu teman-teman Allah, boleh jadi dengan wasilah duduknya kita bersama di majelis ilmu yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kita ketenangan dan kebahagiaan serta masa depan yang penuh dengan jaminan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua, teman-teman rahimakumullah, saya mengajak diri saya pribadi dan umum kepada teman-teman sekalian, mari kita luruskan niat kita. Jangan sampai kita duduk di majelis ilmu melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah masih ada merasa terpaksa karena makhluk. Serasa dipaksa gitu kan oleh sistem, oleh oleh musyrif, oleh guru atau oleh STAI dan lain sebagainya, kita serasa dipaksa untuk ngaji. Nah, khawatir masih ada yang tumbuh atau timbul dalam hatinya perasaan masih terpaksa, enggak ikhlas dan lain sebagainya. Yuk teman-teman rahimakumullah, mari kita luruskan hati kita masing-masing, karena setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Kalau kita melaksanakan amal ibadah ikhlas karena Allah, insya Allah kebaikannya juga sempurna. Namun ketika kita melaksanakan ibadah bukan karena Allah, karena makhluk, ingin mendapatkan perhatian makhluk, takut dihina atau takut karena ancaman makhluk, khawatir, kata orang Sunda mah capek gawe teka pake. Kita capek beribadah dohirnya tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan rugi gitu teman-teman. Jadi sebetulnya ya ini suatu kebahagiaan ketika kita hidup di lingkungan yang dalam tanda kutip kita dipaksa untuk taat. Oh, itu luar biasa teman-teman. Karena ada sebagian yang justru hidup di lingkungan yang dipaksa untuk maksiat. Sebetulnya dia tidak mau mabok tapi dipaksa mabok. Dia tidak mau narkoba dipaksa narkoba, tidak mau maksiat tapi lingkungannya mengajak dia untuk maksiat. Ketika terdengar azan, ketika kita sudah biasa sholat tapi karena tinggal di lingkungan yang tidak pernah sholat, yang jarang sholat, jadi ketika kita mau sholat jadi jadi kikuk gitu, jadi malu sendiri. Mirip ada alumni yang ngobrol ke saya, Ustadz, aduh sana berat beres keluar dari Darut Tauhid mah. Kenapa Jang berat keluar dari Darut Tauhid? Ustadz, saya itu kurang lebih kuliah itu sekelas 40 orang, dan dari 40 orang itu 39 orang nggak sholat, cuman saya aja yang sholat. Itu ketika terdengar azan, ketika saya di Darut Tauhid itu, ketika mendengar azan itu untuk sholat semangat, ibadah semangat, teman-teman mendukung, asa biasa wes sana sholat itu. Qobla ba'da biasa, ngaji ba'da sholat biasa. Nah sekarang mas, untuk bisa sholat di awal waktu saja, aduh itu perjuangannya luar biasa. Ada perasaan takut, dianggap asing, dianggap eksklusif, dianggap sok soleh dan lain sebagainya, sehingga nyakit wes sholatnya di akhir-akhir. Jadi teman-teman rahimakumullah, kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di suasana yang dalam tanda kutip seakan-akan kita dipaksa gitu kan, kata orang Sunda mah dijongklokeun gitu, disuntrungkeun, ditoyorkeun gitu kan, bukan ditoyorkeun, dikitulahnya, diseretkeun ke surga. Ini luar biasa, ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga teman-teman rahimakumullah kita tergolong orang yang pandai mensyukuri lingkungan yang soleh ini. Karena la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur atas nikmat-nikmat dari Allah, diantaranya diberikan lingkungan yang soleh, semoga kenikmatan ini ditambah-tambah oleh Allah. Wala in kafartum, tetapi ketika kita merasa terpaksa, tidak bersyukur kepada Allah, tidak menikmati, malah cenderung menggibahi dan lain sebagainya, maka berhati-hatilah, azab Allah itu sangat pedih. Karena kalau Allah sudah ingin menghukum kita, kita mau lari kemana? Setiap makhluk yang kita cintai ada dalam genggaman Allah.
setiap sesuatu yang kita harapkan ada dalam genggaman Allah. Mudah bagi Allah menjauhkan siapapun yang kita cintai. Mudah bagi Allah menjauhkan apapun yang kita harapkan. Dan sangat mudah bagi Allah mendekatkan sesuatu yang kita takuti. Kita misalnya berharap sehat, boleh jadi gampang bagi Allah itu sehat dijauhkan dari diri kita. Kita takut sakit, boleh jadi gitu kan, itu sakit didekatkan kepada kita. Tapi bukan dalam artian setiap yang sehat itu ahli taat dan yang sakit itu ahli maksiat ya, bukan. Bisa jadi juga sebaliknya. Hanya saja sekali lagi saya mengajak nih di muqaddimah awal pertemuan kita, tadi yang pertama kita bersyukur atas nikmat kebaikan, dan yang kedua kita luruskan niat kita bahwa duduknya kita di sini untuk mencari ilmu Allah, mencari ridho Allah gitu kan. Dan gitu nggak akan kembali ke siapa-siapa kebaikan kita ya, kecuali akan kembali kepada kita. Kita nanam cabai ya jadi cabai, kita nanam terong ya jadi terong gitu kan, kita nanam burkol jadi burkol. Ya begitulah kita dalam satu hari, apa yang sering kita tanam. Kita sering menanam ketaatan atau sering menanam kemaksiatan. Kita sering menanam dosa atau lebih sering menanam pahala. Maka teman-teman rahimakumullah, kalau dalam 24 jam yang sering kita tanam itu dosa dan dosa, tidaklah melihat kecuali melihat yang dosa, tidaklah mendengar kecuali mendengar yang dosa, tidaklah bicara kecuali bicara yang dosa, tidaklah tumbuh dalam hati kita kecuali sesuatu yang dosa, ya maka jangan salahkan siapapun. Kalau kita asa hidupnya susah gitu kan, hati gundah gulana nggak tenang, padahal gitu kan makanan ada gitu, teman ada, tempat berteduh ada, bisa kuliah dan lain sebagainya. Kata orang lain mah harusnya kita bahagia, tapi kok nggak enak hati kita. Nah boleh jadi itu buah dari dosa dan maksiat yang sering kita tanam. Tapi ketika kita sering menanam ketaatan, sering menanam ibadah, kebaikan, kita melihat yang baik, mendengar yang baik, berbuat manfaat seperti itu, ya maka jangan aneh juga kalau kita melihat ada orang tubuhnya sakit, penuh kekurangan gitu kan, kadang kuliah pun dia harus parkiran dulu untuk dapat uang, harus jualan cimol dulu untuk dapat uang. Tapi kita melihat dari raut wajahnya penuh dengan keikhlasan, hatinya lapang. Kalau kita bicara dengan dia, kita ialah diteguhkan. Kita melihat hidupnya seakan-akan penuh dengan badai, tapi dia seakan-akan seperti batu karang yang tidak pernah lekang ketika dihempas oleh ombak dan badai. Subhanallah. Kenapa? Karena dia dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman rahimakumullah, ketika Allah menghidupkan kita dalam kebaikan, ini harus segera kita syukuri. Karena teman-teman, di antara kunci istiqomahnya kita dalam ibadah, kunci istiqomahnya kita dalam kebaikan adalah diawali dengan pandainya kita bersyukur kepada Allah, minimal atau kulisan, kalaupun belum turun syukur jadi rasa, minimal oleh lisan. Peperiheun kata orang Sunda mah, jangan sampai sama hati kita belum bisa bersyukur ditambah lisan kita juga belum bisa bersyukur, bahaya. Kata orang Sunda mah alaeun gitu kan, tidak ada yang bisa diandelin, atau minimal ketika hati kita masih lupa dari Allah, hati kita belum bisa bersyukur benar-benar kepada Allah, minimal kita latih dengan lisan kita. Jadi ketika kita beres melakukan kebaikan, lisan kita jelebet gitu kan, kata orang Sunda mah kepada Allah, ya Allah gitu kan, terima kasih di malam hari ini hamba masih bisa ngaji, masih bisa menuntut ilmu Allah. Semoga Engkau ya Allah mengkaruniakan kepada hamba keistiqomahan dalam hidup dalam kebaikan ini ya Allah, minimal kulisan. Gitu kan, semoga ketika kita sering melatih syukur dengan lisan kita, ini syukurnya masuk ke dalam hati kita sehingga syukurnya menjadi dzauq, menjadi rasa. Kadang kita tidak bicara alhamdulillah, kadang kita tidak berkata ya Allah terima kasih, tapi hati dengan sempurna yakin nikmat dari Allah dan benar-benar bersyukur kepada Allah. Makanya jangan sampai menyangka orang yang lidahnya jarang menyebut asma Allah, wah itu kamu mah tidak pernah zikir, hati-hati. Karena ada orang yang mungkin lisannya itu terkunci, tapi hatinya tidak pernah berhenti menyebut nama Allah. Jadi teman-teman rahimakumullah, sekali lagi afdol nama lisan juga berzikir, ya hati juga berzikir. Nah teman-teman rahimakumullah, di kesempatan kali ini saya memohon izin untuk sharing ya bersama antum sekalian, karena saya yakin di antara antum sekalian pun banyak yang lebih dalam pemahamannya daripada saya.
lebih tinggi ilmunya daripada saya, lebih banyak amal ibadahnya daripada saya, dan boleh jadi lebih tinggi kedudukannya di hadapan Allah daripada saya, gitu kan. Lebih banyak literatur buku yang telah antum baca, lebih banyak ulama, gitu kan, para guru yang antum hadiri, yang antum dengar kajiannya. Nah, izinkan ini mah saya hanya sifatnya sharing gitu kan, berbagi bersama antum. Karena memang saya diamanahi oleh bagian Renbang gitu kan, bagian kurikulum pendidikan, untuk berbagi bersama antum sekalian, wabil khusus mengenai salah satu ilmu yang wajib kita pelajari. Jadi ikhwafillah rahimakumullah, yang namanya ilmu itu nanti ada yang fardu, ada yang sunnah, gitu kan. Apa itu ilmu yang fardu? Di antara ilmu yang fardu kita pelajari itu ada 3, gitu, sebagaimana yang disampaikan dalam keterangan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Adapun mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Pertanyaannya, apakah setiap ilmu itu wajib kita pelajari? Ternyata tidak semua ilmu kita wajib pelajari, gitu kan. Ada ilmu yang sunnah, ada ilmu yang mubah, gitu kan, dan ada ilmu yang wajib. Nah, di antara ilmu yang wajib kita pelajari itu ada 3. Yang pertama adalah ilmu fikih, yang kedua adalah ilmu tauhid, yang ketiga adalah ilmu akhlak. Nah, ilmu fikih ini pengejawantahannya dari rukun Islam. Nah, kemudian ilmu tauhid lahir dari rukun iman, dan ilmu akhlak lahir dari rukun ihsan. Nah, itu kan rukun agama. Rukun agama itu akan ada 3. Rukun agama ada 3. 1 rukun Islam, 2 rukun iman, 3 rukun ihsan. Tidak sempurna agama kita kecuali sempurna juga 3 rukun ini. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, rukun ihsan ada 1-nya. Rukun iman syahadat, salat, zakat, puasa, munggah haji ka baitullah, mun kaduga di jalanna tegasna boga bekelna, tuh rukun Islam. Ada yang kedua rukun iman, iman ke Allah, malaikat gitu, iman ke kitab, iman ke rasul, dan lain sebagainya, sampai iman ke qada dan qadar khairihi wa syarihi minallahi ta'ala ada 6. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan qada qadar khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala ada 6. Kemudian ada rukun ihsan, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. yakni engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Nah, dalam ilmu ihsan disebutnya maqamus syahadah. Fa illam takun taroh, dan kalau kamu tidak bisa melihat segala sesuatu seakan-akan melihat Allah, fa innahu yaraka, cing yakin bahwa Allah menatap kita dengan sama basornya Allah, Allah mengawasi kita. Nah, ini dalam ilmu ihsan disebutnya maqam muraqabah. Jadi teman-teman rahimakumullah, dari rukun Islam lahirlah ilmu fikih, dari rukun iman lahirlah ilmu tauhid, dari rukun ihsan lahirlah ilmu akhlak. Ada yang bilang juga tazkiyatun nafsi, ada yang bilang juga tasfiyatul qalbi, ada yang bilang juga ilmu tasawuf dan lain sebagainya, lah inti nama ilmu ihsan. Tapi saya berikan saja istilah yang familiar, karena kadang kalau bilang tasawuf, tazkiyatun nafs suka ada perdebatan yang panjang. Tapi ketika kita ngobrolnya dengan nama akhlak, insya Allah itu pada menerima semua madhab, semua manhaj dan lain sebagainya. Jadi teman-teman rahimakumullah, ilmu fikih, tauhid, dan ilmu akhlak ini diantara 3 ilmu yang wajib kita pelajari. Kenapa? Karena tidak sempurna Islam kita, keimanan kita, agama kita, kecuali ditopang dengan 3 hal ini. Bahkan ibadah kita itu diantaranya ditentukan dengan 3 hal ini. Contohnya bab sholat, teman-teman. Dalam bab sholat nggak bisa kita hanya ngandelin fikihnya saja. Gitu, misalnya dari bab sholat, misalnya bab sholat ya. Dina ilmu fikihna syarat sah sholat yang 8, mantap. Rukun sholat yang 17, mantap. Pembatal sholat yang 14 dijauhi. Sunnah abad sholat sempurna. Sunnah hayat sholat sempurna. Bahkan perkara makruh dalam sholat pun dijauhi. Wah, mantap pokoknya. Minimal syarat sah, rukun, dan pembatal, itu udah paham lah seperti itu. Takbiratul ihramnya, lafaz takbiratul ihramnya bagus, makharijul huruf Fatihahnya bagus, rukun qauli, rukun fa'li, rukun qalbinya mantap, sempurna semua dari segi fikih. Tapi ketika dia sholat untuk mendapatkan perhatian dari makhluk.
ingin dipuji orang, apalagi di belakang ada calon mertua, itu sholatnya kayak Syekh Sudes, suaranya juga Bismillahirrahmanirrahim. Wah, sholat maghrib, waduh itu beresnya setengah jam teman-teman. Kenapa? Di belakang ada orang yang kita cari perhatiannya, tapi sekalinya sholat sendirian di rumah, itu sholat maghrib setengah menit beres. Teman-teman rahimakumullah, kan ini bermasalah. Mungkin dari ilmu fikihnya bagus, tapi dari hatinya, dari tauhidnya itu bermasalah, maka ibadah kita boleh jadi nggak diterima. Atau misalnya ada orang, cukupnya saya mah hati, yang penting mah jauh dari kemusyrikan, yang penting ketika saya sholat hanya mengharap ridhonya Allah, tidak berharap pada perhatian makhluk, tidak berharap kepada pandangan makhluk. Bagus, itu ikhlas misalnya. Tapi ketika sholat gitu, syarat sah sholatnya berantakan, rukun sholatnya berantakan, rukun qauliyahnya ada yang dilewat, rukun fa'linya ada yang dilewat, gitu, rukun qalbina dilewat, acak-acakan fikihnya, maka selama tidak sholatnya tetap tidak diterima oleh Allah. Wa kuluman bi ghairi ilmin ya'malu, gitu kata santri mah. Wa kuluman bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi barang siapa yang dia beribadah tanpa ilmunya, maka ibadahnya ditolak, tidak diterima. Tuh penting ilmu fikih teh. Atau misalnya ada orang fikihnya rapih, tauhidnya rapih, tapi ketika sholat nggak pakai akhlak, gitu. Jadi sholatnya cuman pakai sarung asal nutup udel sampai nutup lutut. Iya, dari segi fikih mah sah gitu kan. Aurat laki-laki makan baina surah warukbah, asal tertutup dari pusar sampai lutut misalnya, seperti itu. Tapi ya nggak sopan ke Allah. Hari ketemu bos, ketemu calon dan lain sebagainya, aduh itu jas seripit gitu kan, disetrika dulu, celana disetrika dulu, rambut pakai tanco, pakai minyak kelapa dan lain sebagainya sampai mengkilap, wajah gitu kan didempul dulu dan lain sebagainya, sampai pakai parfum 7 rupa. Kenapa? Karena ingin bertemu dengan makhluk, tapi ketika akan bertemu dengan Khalik yang menciptakan makhluk nggak ada adabnya, ini repot juga. Jadi teman-teman rahimakumullah, 3 ilmu ini, 3 disiplin ilmu ini, salah 3 ini gitu kan adalah ilmu yang wajib kita pelajari. Jadi di malam hari ini teman-teman, kita ini sedang mempelajari ilmu wajib. Jadi insya Allah kalau kita mempelajari ilmu wajib, pahalanya juga adalah pahala wajib. Nah, semoga teman-teman rahimakumullah, mulai malam ini ke depan, setiap kajian kita, setiap pertemuan kita senantiasa berada dalam liputan Allah Subhanahu wa ta'ala, dohir batin kita dirahmati gitu kan, sehingga tidak ada yang timbul dalam hati kita, tidak ada yang timbul dalam dohir batin kita kecuali mutlak dalam bimbingan Allah. Dan kalau seandainya dalam majelis ini di antara kita ada yang melakukan kemaksiatan, baik maksiat hati ataupun maksiat badan kita, ataupun maksiat yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, semoga besar kecilnya langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah teman-teman, kalau antum yang sering main ke DT, mungkin ada beberapa yang pernah bertemu dengan saya. Karena kalau tidak salah di STI itu ada alumni SMK Darut Tauhid ya. Mungkin ada alumni SMA Darut Tauhid yang mungkin sedikit banyaknya pernah berinteraksi dengan saya. Namun boleh jadi juga di antara antum semua ada yang dari luar gitu kan, atau mungkin di DT tapi belum pernah bertemu dengan saya. Izinkan saya perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Sapria Muhammad. Saya asli Bandung, asli Lembang, lahir di Lembang, besar di Lembang, sampai sekarang masih di daerah Bandung juga ya tinggalnya. Jadi saya mohon izin kalau terkadang ketika ngobrol teh suka moncor bahasa Sundanya. Kadang saya juga bingung, ada istilah-istilah Sunda yang memang rada susah di Indonesia kan, tapi saya akan coba lah ya, sedikit demi sedikit supaya nggak keluar tuh bahasa Sundanya. Tapi kalau keluar mohon dimaklumi ya, rukhsah lah, rukhsah. Nah, alhamdulillah sudah menikah dan diamanahi 3 anak. Saya tinggal di
daerah Cigugur. Jadi teman-teman yang pernah main ke Cigugur, khususnya ke Eko Pesantren 1, itu saya dari sana jarak kalau berjalan dari Darussunnah, dari Kanang Kuda, dari Istal Kuda, itu ke rumah saya kalau jalan kisaran paling 10-15 menitan kalau jalan. Ya kalau pakai motor ya mungkin 5 menit. Jadi di atas Eko sedikit. Nah, itu kurang lebih kalau saya pendidikan formal baru S1, belum ada kesempatan untuk S2, S3, belum ada kesempatan. Ya, mungkin wallahu alam apakah dalam hidup saya akan diberikan perjalanan hidup oleh Allah bisa S2, S3, tapi kalaupun ada mohon doanya semoga dimudahkan segala rupanya gitu. Saya S1 dari UPI, teman-teman, saya alumni UPI angkatan 2006. Mungkin antum yang pernah jalan-jalan ke UPI, saya alumni dari sana. Kemudian bergabung di Darut Tauhid, kalau formalnya sih dari 2000 berapa ya? 2012 normalnya formalnya. Tapi kalau non formalnya saya ketika kuliah di UPI masuk 2006 itu mulai aktif di DT tahun 2008-an, yakni membentuk sebuah klub namanya Klub Bahasa Arab. Jadi kalau teman-teman membaca perjalanan Darut Tauhid itu dulu ada klub-klub bahasa di Darut Tauhid itu. Ada klub bahasa Inggris, ada klub bahasa Jepang, Nihongo Club gitu kan, ada bahasa Jerman, ada bahasa apa lagi ya? Jepang. Nah, saya dulu mendirikan klub namanya Bahasa Arab, DTAC, Darut Tauhid Arabiyah Club. Tapi itu hanya bertahan ya berjalan kurang lebih 4 tahun. Setelah itu wallahu alam bisawab, sekarang tinggal sejarah gitu ya, tinggal sejarah karena memang wadahnya juga sudah tidak ada. Jadi teman-teman rahimakumullah, alhamdulillah sampai sekarang masih Allah berikan kesempatan dan kenikmatan bergabung bersama keluarga besar Darut Tauhid. Adapun keseharian saya di SMK Darut Tauhid, kadang juga mengajar di tempat-tempat yang lain. Dulu masih di Darut Tarbiyah ya, banyak PPM, APW gitu kan, kemudian PMK dan lain sebagainya gitu. Kemudian setiap malam Kamis ada Isya jam 8 sampai setengah 10 diamanahi jadi narasumber di MKFM. Jadi, nah ini kan malam Kamis ya. Ini malam Kamis sebetulnya ada siaran. Jadi kalau teman-teman sekarang nih dengar MKFM, kemungkinan yang keluar suara saya, ya, yang keluar suara saya. Biasanya kalau malam minggu ketiga dan keempat tapping gitu, tapping. Jadi rekaman kemarin yang diulang kembali. Nah, kalau minggu pertama dan minggu kedua biasanya live langsung. Sementara ini jadwalnya seperti itu dari MKFM. Nah, mungkin itu teman-teman rahimakumullah sebagai sepintas perkenalan dari saya. Jadi untuk ke depan mungkin beberapa pertemuan kalau saya lihat di silabus ya yang diamanahkan oleh panitia kepada saya. Wah, lumayan tuh. Ada 14 pertemuan. Nah, jadi ada 14 malam Rebo ya. Sebetulnya harusnya kemarin, tapi kemarin di pesantren ada maulidan, nah, sehingga mohon maaf tidak bisa bersilaturahmi, baru kesempatan kali ini yang katanya di hari Rabu antum full ya kuliahnya. Jadi kemungkinan lebih lelah malam ini daripada malam-malam yang sebelumnya. Saya mohon maaf, mohon keikhlasan. Semoga setiap kelelahan kita di malam hari ini menjadi kifarat atas setiap dosa-dosa kita dan menjadi peningkat kita derajat dunia dan akhirat. Amin. Ada 4 pertemuan nanti bertemu dengan saya. Nanti di pertemuan 14 pertemuan ke-15 nanti ada ujian, Masya Allah, ujian semester. Nanti ujiannya ada 2 teman-teman. 1, antum membuat artikel. Jadi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 14 itu antum buat itu rangkuman yang mana nanti hasilnya menjadi sebuah artikel. Buat buku lah misalnya, buat artikel fikih dari pertemuan 1 sampai pertemuan 4 selengkap mungkin, sedetail mungkin, semantap mungkin, sebagus mungkin, sesistematis mungkin, yang mana ketika dibaca bukan hanya antum yang paham,
tapi orang lain yang baca juga paham ya. Semoga ketika antum nulis artikel itu bisa jadi amal jariah minimal, atau ketika dibaca oleh keluarga kita gitu kan, oleh anak cucu kita. Alhamdulillah misalnya kata cucu kita si Abah mah punya buku fikih ya, diamalkan kan, dibaca oleh anak cucu kita. Oh ini luar biasa amal jariah gitu kan. Kemudian yang kedua nanti ada video, ya ini video praktek ya mengenai tata cara fikih yang nanti insya Allah akan kita diskusikan. Karena nanti saya akan coba ngobrol diskusi dengan antum berbasis base-nya lapangan, yakni kejadian-kejadian yang terjadi, dan saya harapkan juga nanti kita dua arah teman-teman. Jadi teman-teman, siap, mangga. Jadi teman-teman rahimakumullah yang nanti ada persoalan, ada permasalahan, jangan sungkan. Sok di-chatkan, disampaikan, nanti mungkin akan dimoderatori oleh Ustadz Iqbal ya, mengenai kaifiah atau tata cara diskusi kita. Nanti kita dua arah saja teman-teman. Mangga jangan sungkan, sampaikan saja keluh kesah antum yang ingin antum tanyakan. Saya akan coba semampu saya untuk menjawab. Saya sangat berharap antum semangat untuk bertanya. Kenapa? Karena saya senang ditanya. Kenapa saya senang ditanya? Karena kalau antum bertanya dan saya tahu, saya bisa berbagi ilmu dengan antum. Dan ketika antum bertanya dan saya tidak tahu jawabannya, saya jadi ada bahan untuk diskusi lagi dengan guru-guru saya. Gitu. Jadi ketika saya terus terang teman-teman merasa banyak terbantu, banyak berkembang ilmu saya, bertumbuh ilmu saya itu hasil dari pertanyaan-pertanyaan yang saya tidak tahu. Gitu kan, contoh aja bab wudu gitu kan, kadang ada yang nanya, Ustadz saya gimana nih ketika kaki tumit saya diperban, ini bagaimana wudu saya? Nah, ini kan nggak bisa sembarangan kita jawab. Bagaimana ketika kita berwudu kemudian kaki kita yang bagian bawah itu diperban? Ternyata itu ada yang disebut dengan sohibul jabiroh, sohibul asobah. Gitu kan. Jadi ada wudunya orang-orang yang luka, dan itu khusus. Bahkan ada beberapa ketentuan. Ada lagi yang nanya, Ustadz bagaimana itu saya berwudu hanya mengusap kerudung, boleh enggak? Wah itu juga kan melahirkan berbagai macam pendapat. Mengusap sepatu gimana? Wudu dengan air segelas gimana? Waduh rame gitu kan. Ternyata saya ngerasa banyak sekali berkembang gitu pengetahuan saya, wawasan saya dari pertanyaan-pertanyaan yang saya nggak tahu. Karena dengan itu alhamdulillah gitu kan, bisa silaturahmi ke guru, nanya ke guru-guru, dapat lagi pencerahan. Ternyata benar, miftahul ilmi as-su'alu. yakni pintu ilmu itu diantaranya dengan banyak bertanya. Dengan banyak bertanya, dengan banyak ditanya, alhamdulillah insya Allah teman-teman rahimakumullah itu akan banyak ilmu. Antum bertanya gitu kan, yang dapat ilmu kan bukan antum saja yang bertanya, tapi teman-teman yang lain juga, oh iya. Jadi harapannya teman-teman rahimakumullah dari pertemuan ini, dari dirosah fikih kita, yakni belajar fikihnya kita, ini bisa mengantarkan kita lebih nikmat dalam beribadah kepada Allah. Lebih merasakan ada rasa ketika beribadah kepada Allah. Karena teman-teman rahimakumullah, khusyuknya ibadah itu diantaranya ketika ibadah kita sudah sesuai dengan ilmunya. Dulu teman-teman rahimakumullah ada santri yang curhat gitu. Jadi sebelumnya teh gini, saya ngajar gitu kan di kelas mengenai tata cara takbiratul ihram. Bahwasanya mengucapkan takbiratul ihram kan nanti dalam sholat itu ada dua, ada takbiratul ihram, ada takbiratul intiqal. Takbiratul ihram hukumnya rukun, takbiratul intiqal hukumnya sunnah hay'ah. Gitu kan teman-teman ya. Insya Allah lah antum sudah belajar ya. Maaf, boleh di chat nggak? Teman-teman di STAI guru fikihnya siapa? Ustadz Mamat bukan? Kalau iya mohon dibalas di chat ya. Guru fikih antum di kelas siapa? Jadi teman-teman rahimakumullah, insya Allah ya, ketika saya juga ngobrol dengan bagian Rembang, itu mengenai syarat sah sholat, rukun-rukun sholat, pembatal sholat, gitu kan, makruhna sholat, sunah ab'ah, itu kan ab'ad ya, itu kan sudah dipelajari ya. Jadi nanti di sini kita akan kembangkan, kita akan ramu, kita akan racik antum yang belum paham, atau ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam hati antum atau dari fenomena masyarakat yang hadir. Nah nanti mohon
Kita diskusikan bareng-bareng di sini. Begitu teman-teman rahimakumullah ya. Itu dari saya. Jadi memang dari pertemuan 1 gitu kan, materi pembelajarannya yang pertama ta'aruf gitu kan, yang kedua kontrak belajar, silabus dan kontrak belajar nanti ya sudah saya sampaikan, perkenalan sudah, kemudian saya menyampaikan bahwa kita belajar kurang lebih ada 14 pertemuan, nanti di pertemuan yang ke-15 yakni antum membuat artikel dari pertemuan awal sampai pertemuan 14 dan nanti ada membuat video. Nah, tentu saja pembuatan video itu didasari dengan pemahaman antum yang dalam mengenai pematerian dari pertemuan 1 dan pertemuan yang ke-14. Nah, kemudian teman-teman rahimakumullah tadi saya sampaikan ada pengenalan, kemudian juga ta'aruf, muqaddimah. Nah, nanti teman-teman di sini juga ada, oh iya harus menyampaikan materi apa saja yang akan kita pelajari. Nah, di pertemuan yang pertama, saya melihat di silabus itu adalah, yakni, sebentar, apa ya? Oh, tentang berwudu. Nah, jadi pertemuan pertama tentang wudu, kemudian pertemuan yang kedua, nah ini nih ada tata cara wudu dalam keadaan kekurangan air, dalam keadaan sakit dan lain sebagainya. Nah, nanti ada yang mungkin disebutnya tayamum ya. Ada tayamum, ada wudunya orang yang pakai perban, itu bagaimana itu ada di pertemuan yang kedua seperti itu. Kemudian apa ya? Ini lihat di pertemuan yang kedua wudu ya. Yang ketiga yakni tata cara mandi wajib adus ya. Ya, itu ada di pertemuan yang ketiga. Kemudian yang keempat, pertemuan yang keempat tata cara tayamum, tata cara mashul khuffaini, mengusap khuf sepatu. Itu gimana ketentuannya. Yang keempat, yang kelima tentang azan dan iqomah, fikih azan, fikih iqomah. Kemudian yang ke berapa nih? Yang keenam, syarat wajib sholat, syarat sah sholat yang membatalkan sholat. Nah, ini yang penting nih, sangat penting, semua juga penting ya. Yang ketujuh, ini belajar mengenai apa ini? Tata cara sholat. Mungkin ini masuk ke rukun sholat. Kemudian pertemuan yang ke-8, tata cara sholat juga. Pertemuan yang ke-9, fikih sholat berjamaah. Ini penting karena ada orang sholat berjamaah tapi pahalanya pahala munfarid. Kenapa? Karena dia tidak memahami fikih sholat berjamaah. Yang 10, tata cara sholat Jumat. Ya, yang ke-11, tata cara sholat Id, baik Idul Fitri gitu kan, Idul Adha gitu dan lain sebagainya. Yang ke-12, sholat kusuf dan sholat khusuf, gerhana bulan, gerhana matahari. Yang ke-13, sholat istisqa, minta hujan. Yang ke-14, review materi atau sesi penggantian. Wah, pokoknya merojaah sa 13 pertemuanan. Nah gitu teman-teman, saya menyampaikan dulu amanah di silabus, yakni menyampaikan gambaran besar seluruh materi yang akan dipelajari kurang lebih selama 15 pertemuan ke depan. Adapun di sini mengetahui dan mengikuti aturan dan tata tertib pembelajaran, ini mah diserahkanlah nanti Ustadz Iqbal ya yang menjelaskan secara rinci bagaimana nanti disiplinnya, apakah wajib buka video atau tidak wajib gitu kan, apakah wajib nanti setiap akhirnya ada resume atau tidak. Maka itu mah saya serahkan sepenuhnya kepada komandan kita ya Ustadz Iqbal. Nah, teman-teman rahimakumullah, di sini ada udah segitu aja yang disampaikan di sini ya. Oh, ternyata wudhu itu di pertemuan yang kedua. Jadi hari ini kita tidak bahas wudhu, tidak bahas sholat, yakni baru ta'aruf dan kontrak belajar. Gitu, apalagi yang bisa saya sampaikan lah. Ya manggalah dari antum, mangga silakan. Yang ingin menyampaikan pertanyaannya, yang ingin menyampaikan tanggapannya, sebelum nanti saya
menyampaikan tugas. Nah, nanti di sini di silabus yang diamanahkan kepada saya, setiap santri nanti ada tugas setiap pertemuan. Sebelum diberikan tugasnya, karena waktunya sampai jam 9:30, ini waktu baru jam 8:56, ada waktu kurang lebih 34 menit lagi. Yuk kita manfaatkan untuk diskusi. Teman-teman, mangga yang akan bertanya, yang akan mendiskusikan sesuatu atau menanyakan sesuatu, saya serahkan sepenuhnya. Mangga, wallahu a'lam bishawab. Ustaz Iqbal ada? Iya Ustaz. Siap. Ya, teman-teman silakan kalau ada pertanyaan dan diskusi bisa langsung ya untuk menanyakan kepada Ustadz. Ustadz Iqbal, kalau mengenai aturan KBM sudah dijelaskan, Ustadz Iqbal? Iya sudah di Ya, awal. sudah. Siap, alhamdulillah. Jadi sudah beres ya untuk penjelasan mengenai aturan belajar. Iya. Silakan teman-teman disampaikan. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang mau nanya ke antum. Atau ada yang mengacungkan tangan. Iqbal, ada yang bertanya? Iya, silakan. Mungkin dipilih Siapa? sama Ustadz boleh. Saya Ustadz. Bentar. Monggo, silahkan. Dengan siapa ini? Nur Aini Rahmawati Ustadz dari Prodi KPI. KPI, siap. Dari mana? Dari Bandung, Cicahem Ustadz. Oh, Cahem, siap. Mangga. Ustadz, saya mau tahu pendapat Ustadz mengenai yang haid memegang Al-Quran. Kan kemarin pelajaran ahwat dipelajari, yang haid nggak boleh megang, tapi menghafal dan membaca dibolehkan. Nah, karena kemarin saya lagi haid, terus ada murojaahnya. Kan itu darurat, Ustadz. Nah, itu jadi dianggap gimana pandangan Ustadz? Darurat kan itu. Apalagi kalau hafalan, kita lagi ngejar target, setoran hafalan Quran, kita lagi haid, kan kita darurat pegang Al-Quran. Nah, gimana? Siap. Masya Allah. Jadi teman-teman rahimakumullah, ini yang saya pelajari. Sekali lagi, ketika antum bertanya ke berbagai macam orang, ini kemungkinan tiap orang akan menjawabnya berbeda. Kenapa? Karena tiap orang memiliki asal-usul riwayat belajar yang berbeda. Contoh teman-teman. Kalau antum nanya ke ustadz atau saudara antum atau ke teman antum yang memang basic belajarnya itu dia di madhab Syafi'iyah, gitu kan, di madhab Syafi'iyah. Itu ketika ditanya kalau suami istri bersentuhan batal enggak, dia akan tegas berkata batal gitu. Tapi ketika misalnya dengan basicnya yang madhabnya Malikiyah gitu kan, atau Hambaliyah atau Hanafiyah, mungkin akan berbeda-beda. Ada yang ngobrol lagi batal kalau ada syahwat, kalau tidak ada syahwat ya nggak batal. Atau ada lagi yang jawab ya mau ada syahwat mau nggak ada syahwat ya nggak batal gitu, karena yang disebut bersentuhan di sana adalah ketika mohon maaf ya berjima gitu. Ada yang berkata seperti itu. Pokoknya akan melahirkan berbagai macam pendapat. Nah, nanti kita megang yang mana. Hanya saja teman-teman rahimakumullah, karena di Darut Tauhid ini yang saya pelajari ya dari keputusan Lajnah Syariah, karena saya juga dulu di tim asatid, tim pengajar di Darut Tauhid itu mendapatkan sosialisasi dari Lajnah Syariah, kalau di Indonesia MUI gitu, bahwa mazhab yang digunakan di Darut Tauhid adalah mazhab Syafi'iyah dengan tetap mengakomodir mazhab yang lainnya, yakni diantaranya mazhab Malikiyah, mazhab Hanabilah atau Hambaliyah atau mazhab Hanafiyah. Nah, teman-teman rahimakumullah, karena bertanya kepada saya, maka saya menjawab bahwa jumhur itu mayoritas mazhab itu yang saya pelajari mengeluarkan pendapat bahwa setiap yang haid atau setiap yang junub
inti nama yang hadas besar atau hadas sedang. Jadi dulu mah teman-teman saya ketika belajar hadas itu ada 3 loh. Ya, kan rata-rata teman-teman belajar hadas ada berapa? Ada 2 nya, benar tuh. Hadas kecil, hadas besar. Nah dulu mah saya belajar dirinci lagi oleh guru saya hadasnya ada 3. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas sedang, yang ketiga hadas besar. Tapi kenapa umum mayoritas disebutnya hadas kecil dan hadas besar? Karena hadas sedang dan hadas besar cara mensucikannya sama, yakni dengan menggunakan mandi wajib. Apa senata di sana hadas sedang hadas besar teh? Kalau hadas besar itu haid nifas. Kalau hadas sedang itu junub. Nah, kenapa? Karena nanti akan berbeda, yakni konsekuensi hukumnya. Contoh kalau orang yang junub itu boleh puasa. Tapi orang yang haid itu haram puasa. Benar tuh? Tapi kan kadang rata-rata disamakan ya. Yakni haid dan junub itu disamakan hadas besar. Tapi ketika dilihat dari konsekuensi hukumnya itu berbeda. Karena perempuan yang haid itu haram hukumnya berpuasa. Nggak boleh hukumnya berpuasa. Gitu. Tapi orang yang junub itu bagaimana? Orang yang memiliki hadas karena keluar air mani atau berjima. Gitu. Maka dia itu wajib tetap puasa. Seperti misalnya ada orang, dia itu suami istri, kemudian di bulan Ramadan dia berjima di malam harinya, kemudian mau mandi malam dingin, sena nanti aja lah, mandinya pre sahur. Lah sahurnya kesiangan gitu kan, bangun-bangun sahur nanti jam 5. Jadi sahur keburu gitu kan, mandi besar nggak keburu. Nah bagaimana hukum puasanya? Tetap wajib. Tinggal mandi besar, lanjut ke sholat subuh, lanjutkan puasanya. Itu. Jadi beberapa mengatakan bahwa junub itu sebutnya hadas sedang. Tapi lah biar nggak pusing, udahlah mau junub, mau haid, mau nifas sebut saja hadas besar. Tapi nanti sekali lagi dalam konsekuensi hukumnya ada perbedaan. Yang memang kecil sih, tapi kalau kita tidak mengetahui itu bisa bahaya. Jadi gara-gara ada orang kesiangan mandi junub, misalnya pengantin baru, lalu udah kita mah nggak puasa, berarti kurang ilmu gitu. Nah teman-teman rahimakumullah, mau ada yang hadas junub gitu kan, mau ada yang hadas haid, hadas nifas, yang saya pahami itu jumhur mengatakan nggak boleh pegang mushaf Al-Quran, haram hukumnya. Satu secara jumhur. Nah kemudian yang kedua bagaimana dengan membacanya? Nah, bagaimana dengan membacanya? Saya juga yang saya pelajari punten nih teman-teman. Punten nih ini yang saya pelajari. Jumhur mengatakan haram hukumnya baca Quran ketika haid, haram hukumnya baca Quran ketika nifas. Ketika junub juga haram baca Al-Quran. Gitu. Kecuali nih, paling ada kecualinya. Kecualinya satu bagi akhwat haid yang mana pekerjaannya itu pengajar Quran. Satu itu. Kemudian yang kedua litahsin pakai sod ya. Jadi ada tahsin pakai sod, ada tahsin pakai sin. Ma farqu bainahuma, apa perbedaan antara kedua itu? Kalau kita tahsin sin nun tahsin atau pakai ya tahsin itu maka teman-teman artinya kan membaca Al-Qur'an tilawah biasa murojaah atau ziyadah atau tilawah itu tahsin. Yang kedua ada pakai sod tahsin. Apa itu pakai sod tahsin? Artinya adalah membaca Al-Qur'an sebagai bentuk penjagaan. Contoh apa? Misalnya mau makan itu baca dulu Bismillah. Bismillah itu kan bagian dari Al-Qur'an. Ayat yang pertama dalam surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman rahimakumullah yang saya pelajari, itu boleh seorang yang haid membaca Al-Qur'an dengan catatan yang pertama itu ketika mengajar Al-Qur'an. Satu. Yang kedua itu ketika membaca Al-Qur'annya untuk penjagaan diri dalam tanda kutip untuk doa.
Misalnya apa? Doa mau makan baca Bismillahirrohmanirrohim. Itu kan Quran. Tapi karena dibacanya sebagai bentuk penjagaan diri kita, agar ketika kita makan kita berada dalam bimbingan Allah, setiap remehnya dalam berkah Allah, nah maka baca Bismillahirrohmanirrohimnya tidak apa-apa. Itu yang saya pelajari dari guru-guru saya, yang saya baca dari literatur. Itu kitab Sapinah mah kasifatu saja itu secara tegas gitu kan, yang yahrumu alal junubi gitu kan, yang diharamkan terhadap orang yang junub, orang yang haid, yang nifas dan lain sebagainya. Itu secara jelas. Bahkan ada yang diharamkan bagi orang yang wudu, itu kan ada 4 yang diharamkan bagi orang yang hadas junub, ada 6 yang diharamkan bagi orang yang haid, nifas ada 10. Maka teman-teman rahimakumullah, yang saya pahami itu kesimpulannya. Jadi secara jumhur baca Quran, megang Quran itu haram hukumnya kecuali di dalam 2 perkara. Satu, ketika mengajarkan Al-Quran, satu. Yang kedua, ketika baca Quran itu litahsin, sebagai sebentuk doa penjagaan diri. Nah, mungkin itu teman-teman rahimakumullah yang bisa saya sampaikan. Dan ketika ada yang bertanya, oh nggak apa-apa itu murojaah, tidak apa-apa ziyadah, nah mungkin bisa ditanyakan kembali itu ngambilnya dari madhab mana. Karena setahu saya itu kalau di Syafi'iyah mah tegas ya, nggak boleh pisan baca itu. Nah itu juga ada di madhab Malikiyah misalnya, yang memperkenankan untuk membaca untuk sebagai bentuk pengajaran. Nah, misalnya seperti itu ya, misalnya. Nah, nanti tanya dari madhab mana, atau misalnya dari kitabnya apa, coretannya apa. Nah, mungkin kita juga akan lebih tegar gitu kan ketika mengamalkannya. Karena apa, yang namanya fikih mah dah harus yakin. Kalau nggak yakin ya repot juga. Makanya pentingnya ngaji itu untuk menumbuhkan keyakinan. Nah, karena bertanya kepada saya, itu yang saya pahami dan itu yang saya sampaikan. Mangga, mana yang diyakini itu yang dipegang. Wallahu alam bishawab. Mungkin itu yang bisa dijawab. Baik. Ini ada yang raise hand. Siapa ya? Soalnya saya pakai HP jadi nggak kelihatan yang raise hand teh. Oh, dari Azro ya? Azro Umi Hanun. Mangga, Iya, mangga. Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, izin bertanya Ustaz. Kan kalau sholatnya orang mabuk itu nggak sah ya Ustaz? Ya. Dalam keadaan mabuk kan nggak sah ya? Betul. Nah, terus kalau sedang keadaan mengantuk juga dihukumi sama atau enggak? Soalnya kan kalau ngantuk itu juga sama-sama nggak sadar Ustaz. Baik. Jadi teman-teman rahimakumullah, nanti ada yang disebut dengan zawalul akli. Apa itu zawalul akli? Yani orang yang hilang akal. Orang yang hilang akal itu diantaranya satu, yang paling tinggi itu adalah gila. Jadi orang gila itu adalah orang yang hilang akal. Jadi orang gila nggak sah sholat. Bahkan diantara perkara yang membatalkan wudhu, membatalkan sholat, diantaranya jawalul akli, yakni hilangnya akal. Kemudian selanjutnya apa? Pingsan. Pingsan itu adalah sesuatu yang bisa menghilangkan akal. Kemudian selanjutnya apa? Mabok. Mabok itu adalah sesuatu yang bisa menghilangkan akal. Makanya la taqrabus sholata wa antum sukaro. Jadi orang yang sholat itu yang sakar, yang mabok itu harus menyadarkan dirinya dulu, baru dia bisa sholat. Tapi jarang sih lihat orang yang mabok habis minum whisky, McDonald, AO dan lain sebagainya, dia Allahu Akbar sholat, berarti wah ku soleh nanya, ku soleh nah gitu. Nah, paling yang jadi pertanyaan bagaimana orang yang ngantuk. Aduh, saya lupa ini teman-teman rahimakumullah. Itu yang namanya ngantuk itu ada beberapa makomat. Makomat itu tingkatan. Jadi selama itu ngelengut teman-teman, ngantuk yang masih aktif antara panca indera kita itu sah, belum disebut hilang ingatan, jawalul akli belum.
Tetapi kalau mata sudah nggak bisa ngelihat dan telinga sudah tidak ada yang bisa didengar, maka itu masuknya naum. Dan naum itu adalah membatalkan. Karena apa? Zawalul akli, hilangnya akal, teman-teman. Tapi kalau yang namanya ngantuk alias nundutan, nah nanti paling ditanyanya seperti itu. Apakah pendengaran dan penglihatannya masih ada yang aktif? Karena ada orang dia tuh lengut-lengut, tapi telinganya masih bisa dengar. Nah, selama telinganya masih bisa dengar, maka itu sholatnya sah. Karena itu belum masuk kepada zawalul akli, belum masuk kepada hilang akal. Mungkin gitu yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Oke, jazakumullah Ustaz. Siap, sami-sami. Mangga selanjutnya. Bismillah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Jasya off cam karena suaranya patah-patah Ustadz, jadi tidak jelas. Siap, nggak apa-apa, siap. Perkenalkan, nama Jasya dari Prodi HES, asal dari Bandung Arjasari. Izin bertanya Ustadz, apa hukumnya wanita haid masuk ke masjid? Niatnya itu kan pengen kajian. Yep. Gitu, pengen kajian di masjid. Apa hukumnya? Dosa? Apa gimana Ustadz? Sekian dari ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nya itu teh. Jadi yang namanya nyari apa yang namanya ibadah itu tidak cukup hanya semangatnya saja. Tapi yang namanya ibadah itu perlu juga dengan ilmunya. Contoh misalnya perempuan haid. Gimana nih masuk ke masjid? Boleh tidak? Yang saya pelajari yang namanya jumhur itu menyampaikan haram hukumnya perempuan yang haid, haram perempuan hukumnya orang yang junub. Yang junub itu bisa laki-laki, bisa perempuan ya. Kalau junub itu untuk diam di masjid. Untuk apa namanya duduk di masjid nggak boleh. Kecuali gitu kan saya lupa bahasa fikihnya ya. Kecuali hanya lewat saja gitu. Jadi lewat dari pintu satu ke pintu yang lain itu mah tidak jadi masalah. Gitu kan. Tapi kalau untuk duduk diam di masjid itu hukumnya tidak boleh. Tapi yang tidak boleh itu di tempat yang dihukumi masjid. Kalau di tempat yang tidak dihukumi masjid maka tidak jadi masalah. Sekali lagi teman-temannya catatannya yang tidak boleh duduk itu di tempat yang dihukumi masjid. Kalau di tempat yang tidak dihukumi masjid maka tidak jadi masalah. Contoh apa? Musola. Musola mah bukan masjid. Maka tidak jadi masalah. Kalau misalnya ada yang haid duduk di musola boleh nggak? Nggak jadi masalah. Ada yang nggak boleh mah masjid. Gitu teman-teman. Contoh misalnya kalau di masjid itu nggak boleh jual beli. Kalau di musola mah nggak larang. Karena nanti berbeda. Apa contoh perbedaannya? Kalau masjid mah harus tanah wakaf. Kalau musola mah nggak harus tanah wakaf. Masjid harus punya bangunan tersendiri. Gitu misalnya. Kalau musola mah nggak harus bangunan tersendiri. Kan bisa saja. Misalnya di kantor gitu kan. Membuat space 2x2 meter. Ini mah khusus untuk sholat. Sebut saja musola. Gitu. Cuman nanti kalau di masjid bisa i'tikaf, tapi kalau di musola mah nggak bisa i'tikaf. Di masjid ada tahiyatul masjid, di musola nggak ada tahiyatul musola. Itu. Jadi perempuan haid nggak boleh itu masuk ke ruangan yang ditentukan statusnya bahwa itu masjid. Satu. Dan yang kedua, dari mana kita tahu bahwa itu adalah masjid? Itu kita harus konfirmasi ke DKM. Karena apa? Kadang bangunan itu tidak semuanya diperuntukkan untuk masjid. Contoh yang saya pahami, contoh di Masjid Darut Tauhid nih teman-teman. Itu kan yang jadi masjid itu aula utama, bener nggak? Itu lantai utama masjid. Tapi yang jadi masalah basement kantor itu dihukumi masjid nggak? Itu harus nanya ke DKM. Kalau basement bawah itu dihukumi masjid, berarti kalau yang haid nggak boleh masuk ke sana. Nah gitu teman-teman rahimakumullah. Atau gimana untuk ta'limnya kan bisa di luar masjid dengernya. Atau sekarang mah banyak via streaming dan lain sebagainya. Maka teman-teman rahimakumullah, cing yakin ilmu mah dari Allah Subhanahu wa taala, man alima wa amila alamallahu ma lam ya'lam.
Kalau misalnya kita tahu nih, oh masuk masjid nggak boleh. Tapi gimana nih, di masjid sedang ada taklim, amalin aja ilmu kita. Apa itu ilmu kita yang kita amalin? Nggak boleh masuk masjid. Kan nggak boleh masuk masjid ketika haid, dan kita komitmen nggak masuk masjid ketika haid, itu kan ngamalin ilmu. Apa kaidahnya? Man alima, barang siapa yang sudah tahu ilmunya, wa amila, dan dia amalkan, allamallahu ma lam ya'lam, maka Allah yang akan langsung memberikan dia ilmu dari apa yang tidak ia ketahui. Jadi sangat mudah ketika kita misalnya saat itu, ketika pengeras suaranya nggak terdengar, kita nggak ada ruangan khusus misalnya yang ada TV yang bisa dengar ustadznya, kita tuh wah nggak bisa tuh ngaji di masjid itu. Cing yakin, asal kita niatnya ketika nggak masuk masjid itu untuk menjaga haknya Allah, menjaga syariatnya Allah, itu menghormati syariatnya Allah, saya yakin ilmu mati mana we jalannya akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Jadi catatannya memang betul tidak boleh masuk masjid, tapi kita juga harus memahami apa itu masjid. Gitu kan, tidak setiap yang ada tulisannya masjid itu masjid. Gitu. Kadang ada masjid tapi hakikatnya musola, karena itu punya sebuah keluarga gitu kan. Masjid bisa dipindah-pindah gitu kan tempatnya gitu kan, bukan tanah wakaf. Nah, itu kan beda lagi nanti statusnya. Atau misalnya ada masjid yang sekian tingkat, di bawahnya justru oleh bagian DKM diperuntukkan sebagai aula untuk rapat, untuk pertemuan, gitu kan. Di sampingnya lagi sebagai kantor, baru yang di atasnya itu sebagai lantai utama masjid. Nah, misalnya seperti itu. Dan ini memang nanti harus dipelajari mengenai fikih masjid. Mungkin itu sebagai pengantar, semoga semakin menambah penasaran. Wallahu a'lam bishawab. Mangga selanjutnya. Ayo Ustaz. Siap. Halo Ustaz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, saya Isnaini Aulianisa dari Bekasi, dari Prodi KPI. Izin bertanya Ustadz. Siap. Kan dalam Islam itu ada 4 mazhab ya Ustadz. Dan apakah kita gitu sebagai umat Muslim dalam beribadah atau berfikih gitu, kita boleh mencampur adukan dari 4 mazhab tersebut gitu, misalkan dalam sholat itu mencampur adukan 4 mazhab, atau misalnya sholat itu harus Syafi'i misalkan gitu, atau misalkan dalam bab yang lainnya gitu. Siap. Boleh campur-campur seperti itu Ustaz. Siap. Baik, terima kasih. Jadi teman-teman, madhab yang 4 itu Malikiyah gitu, dari mulai apa? Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, 4 madhab itu yang masyhur dan mastur. Jadi yang masyhur sealam dunia dan mastur, yakni ada bukti otentik tulisan dari Imam Hanafi gitu, dan para ashab, para ulamanya, dari Imam Maliki, dari para ashab beliau, dari ulama-ulamanya, Imam Syafi'i gitu kan, dari ashab beliau, ulama-ulamanya, dan Imam Hambali dan ashab beliau dari ulama-ulamanya. Itu yang masyhur dan mastur. Walaupun pada hakikatnya itu lebih dari 4. Saya lupa ada berapa gitu kan, lebih dari 4. Ya, kalau 8, 12 berapa gitu, lebih. Hanya saja yang kelima kesananya itu tidak masyhur dan tidak mastur. Tidak mastur itu tidak tertulis produk fikihnya, teman-teman rahimakumullah. Pertanyaannya, perlukah bermadhab? Saya pikir bukan perlu lagi, tapi wajib. Kenapa wajib? Karena kita, teman-teman rahimakumullah, itu yang saya pahami, rata-rata kaum muslimin itu masih di taraf muqallidin, ahlu taklid. Bukan mujtahidin, bukan ahlul mujtahid. Karena apa? Karena kalau untuk menjadi seorang mujtahid, dia itu harus sudah minimal menguasai 12 pan ilmu. Dari ilmu bahasa Arabnya, nahwu, sorof, bade, ma'ani, balagoh, dan lain sebagainya gitu kan harus sudah molotok. Kalaupun baca kitab itu harus sudah bisa menentukan mubtada khobar gitu kan, mantuknya gimana, istidlalnya gimana, harus sudah paham. Kalau baca hadisnya sudah benar-benar bisa mengkodifikasi mana ini hadis sahih, mana ini hadis hasan, mana ini hadis dhaif,
Doib juga doib jidannya mana, doib pertengahan, doib enggak gimana yang bisa naik ke hasan, mana yang hadis maudhu, mana yang hadis munkar, sudah bisa mengkodifikasi seperti itu. Kemudian ketika akan mengambil hukum, ngambil tuh dari berbagai macam dalil hadis langsung diambil, kemudian dimasukkan ke 5 hukum fikih. Karena teman-teman yang saya pahami di zaman Rasul itu nggak ada 5 hukum fikih itu. Nggak ada wajib, nggak ada sunnah, nggak ada mubah, nggak ada makruh, nggak ada haram. Yang ada itu larangan dan perintah Rasul itu. Jadi di zaman sahabat cuma ada 2, larangan dan perintah. Adanya 5 hukum fikih itu yaitu dari ini hasil ijtihadnya para mujtahid. Jadi teman-teman rahimakumullah, contoh gini. Kita lah misalnya. Kalau ditanya apa hukum sholat, itu kita pernah diskusi nih ke beberapa orang yang nggak mau bermadhab, gitu kan? Apa hukum sholat? Sholat hukumnya wajib. Kenapa sholat hukumnya wajib? Karena diperintahkan oleh Rasul. Apa dalilnya? Aqimus sholati, dirikanlah sholat. Aqimu, dirikanlah as-sholat, sholat. Oh, berarti mendirikan sholat itu hukumnya wajib, karena diperintah. Boleh saya nanya lagi? Boleh. Ada keterangan, tasaharu, sahurlah kalian. Fa inna fi sahuri barokah, karena dalam sahur itu adalah keberkahan di dalamnya. Saya nanya, hukum sahur apa? Sunnah hukum sahur. Kan di sana juga tasaharu, sahurlah kalian. Itu kan fi'il amr, itu kan perintah. Yang satu perintah, nah di hukuman wajib. Ada yang kedua perintah juga, kenapa kamu menghukumi sunnah? Atuda jawaban. Berarti apa teman-teman? Kita itu butuh hasil istidlal, hasil produk pemikiran dari orang-orang yang di dalam kepalanya itu sudah ada ribuan hadis, sudah ada jutaan hadis. Gitu. Jangan sampai kita berislam itu cukup baca 1 hadis, 2 hadis langsung menghukumi yang lain, ini salah, ini sesat, yang beda dengan kita itu keliru. Ini repot teman-teman rahimakumullah. Ya. Jadi pentingnya kita berijtihad itu seperti apa? Pentingnya kita berijtihad. Pentingnya kita bermadhab itu apa? Karena kita belum di taraf mujtahid. Kita baca Quran saja masih belepotan, untuk tahu mana Al-Quran masih harus baca terjemah, benar tidak? Dikasih kitab gundul kita pusing, gitu kan? Dikasih permasalahan kita juga pusing. Kita tahu ini hadis juga karena kita searching di Google. Kalau kita ditanya, kamu tahu misalnya hadis innamal a'malu binniyat, tahu, hafal. Riwayat siapa? Bukhari, Muslim. Kamu dapat dari siapa? Dari guru saya. Guru kamu dapat dari siapa? Itu harus sanadnya mustawasilah, musalsalah sampai kepada Imam Bukhari. Wah, itu kalau mau di karangan mujtahid, tadi ada mujtahid mutlak, mujtahid ini dan lain sebagainya. Gitu teman-teman rahimakumullah. Kenapa? Karena kita nggak berjumpa dengan Rasul. Kita nggak berjumpa dengan sahabat-sahabat Rasul. Sehingga kalau kita misalnya ingin langsung mempelajari Islam dengan pemikiran kita sendiri, repot teman-teman rahimakumullah. Kita mah bodoh iya, banyak maksiat iya, lalu kita ingin mempelajari Islam langsung ke dalil dan Quran. Wah, ini repot teman-teman rahimakumullah. Ibaratkan yang namanya Quran dan Sunnah itu bahan mentah, bahan mentahan yang harus diolah. Dari dalil ini mana yang jadi wajib, dari dalil ini mana yang jadi sunnah, dari dalil ini mana yang jadi mubah, jadi makruh, jadi haram. Itu menyusun rukun-rukun sholat, itu ngambil dalil dari ini, ngambil dalil dari itu, sekian dalil. Jadi hadis qauliyahnya Rasul, hadis fi'liyahnya Rasul, hadis takririyahnya Rasul. Gitu kan. Ditekun gitu. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali yang sudah mengorbankan hidupnya untuk ya gitu, merumuskan setiap dalil menjadi hukum, luar biasa. Sampai pernah suatu saat gitu kan Imam Syafi'i rahimahullahu taala anhu itu pernah disuudoni gitu kan oleh salah satu muslimin. Jadi kenapa disuudoni? Karena Imam Syafi'i itu pernah pada sholat isya beliau itu tiduran di atas kasur, tiduran tahajud enggak, ketika tengah malam cuma tiduran gitu. Dan ketika subuh berdiri langsung sholat. Pertanyaannya 2, cenah ini teh Imam Syafi'i, cenah imam tapi malamnya tidak tahajud. Katanya imam tapi sholat subuh nggak pakai wudhu. Itu kan suudon. Tapi luar biasa, langsung konfirmasi karena nggak mau tenggelam dalam kesuudonannya. Nanya, ya Imam Syafi'i, kenapa Anda tidur malam tadi tidak tahajud, sedangkan yang lain tahajud? Dan kenapa Anda ketika subuh tidak ngambil wudhu dulu? Jawaban beliau luar biasa. Saya dari ba'da isya sampai menjelang subuh itu tidak tidur. Saya berbaring itu sedang memecahkan sekian puluh masalah fikih.
Gitu. Jadi ketika sedang tidur teh otak beliau muter. Ini permasalahannya ini dijawabnya oleh dalil ini dalil umumnya, ini dalil khusus. Waduh, gitu kan berbagai macam. Oh, baru jadi produk hukum ngebahasnya iya 1 beres 2 3 dan 4. Nah, menyelesaikan permasalahan fikih umat itu hukumnya wajib, sedangkan tahajud hukumnya sunnah. Ketika wajib dan sunnah bertemu, mana yang didahulukan? Wajib, terjawab itu yang pertama. Lalu kenapa subuh tidak wudhu? Saya sholat subuh menggunakan wudhunya sholat isya. Jadi Imam Syafi'i dari isya sampai subuh itu nggak batal wudhunya, subhanallah. Nah, beliau-beliau yang sudah mengorbankan itu semua untuk menjadikan ini bahan baku Quran dan Sunnah menjadi produk fikih yang tinggal kita mengamalkannya, enak sebetulnya. Dan kita mah untuk mempelajari hasilnya saja, buahnya saja kan kita mah masih bingung. Kalau ditanya rukun salat ada berapa, syarat sah salat ada berapa, sunnah di salat ada berapa, rukun zakat ada berapa, dan lain sebagainya. Kita untuk mempelajari hasil produknya saja, produk jadi hasil pemikiran Imam Syafi'i, produk jadi hasil pemikiran Imam Maliki saja kita sudah puyeng, sudah bingung, apalagi kalau mau langsung ke bahan bakunya. Karena nanti kalau untuk menghasilkan hukum dari bahan bakunya, yakni Quran dan Sunnah, itu harus benar-benar orang-orang yang mumpuni. Karena Quran Sunnah itu ibarat lautan samudra yang penuh dengan ombak. Kalau kita masuk ke dalam samudra, kita bukan tukang nyelam, kita nggak punya peralatan nyelam, yang jadi apa? Kita mati dihempas ombak. Gitu teman-teman rahimakumullah. Makanya kenapa ada orang yang ketika dia mempelajari Quran kok beres-beres kesannya ngafirin orang, gampang membid'ahkan orang gitu kan. Dia mempelajari malah ngebom dan lain sebagainya, jadi radikal. Ya gitu, karena memang belajarnya dengan hawa nafsunya. Maka teman-teman rahimakumullah, pentingnya kita bermadhab, ya kita tinggal melihat. Kita mujtahid bukan. Kita yang sudah mempersiapkan siang dan malam untuk mempelajari Quran Sunnah, enggak. Gitu. Kan kita kerasa malam jago tidur, siang juga banyak main-mainnya gitu, maksiat banyak, dosa banyak. Sudahlah, kita ikut saja kepada beliau-beliau yang sudah masyhur, yang sudah diakui seluruh ulama dunia, ya diantaranya 4 imam madhab ini, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Beliau yang sudah berkorban segala rupa untuk menghasilkan dari berbagai macam bahan baku Quran dan Sunnah ini gitu. Yang hadis itu jutaan itu teman-teman, kalau mau tahu itu diperes sehingga keluar santannya dan kita tinggal makan. Karena kalau kita punya bayi baru lahir langsung kita kasih nasi liwet dan jengkol, waduh, keselak itu bisa-bisa repot itu bayi. Lah kita juga kan masih bayi, ilmu kita, keimanan kita masih bayi. Kalau langsung makan bahan bakunya keselak kita. So, kamu sholat baca hadisnya, riut gitu. Dan kita juga bisa tahu hadis dari mana. Bener tuh, kan kita juga taklid berarti kepada orang yang ngasih hadis kepada kita. Kan repot deh teman-teman. Jadi teman-teman rahimakumullah, pentingnya kita bermadhab itu di sana. Kita tinggal mencicipi, kita tinggal menikmati hasil pemikiran para ulama yang mana ini sudah diakui seluruh dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bolehkah kita talfek, yakni menggabungkan antara madhab Syafi'i dan madhab Hambali, misalnya wudunya wudu Syafi'iyah tapi sholatnya sholat Malikiyah, atau zakatnya zakat Hanafiyah misalnya dan lain sebagainya. Yang saya pelajari kalau talfik itu hukumnya haram, apalagi tatabur rukhos, hanya diambil yang enak-enaknya saja. Jadi kalau misalnya kalau sholat gitu kan diambil yang ringan, yang mana kalau madhab banyak bergerak itu nggak batal, gagarowe gitu, datu batal gituan nggak batal. Tapi wudunya Imam Syafi'i ketika sholat, ketika wudu di toel gitu kan, itu talfik itu namanya. Jadi nggak bisa itu menggabungkan antara syarat sah sholat dengan sholatnya, itu mah harus paket. Paling juga kalau mau intiqalul madhab, yakni berpindah madhab. Hari ini saya akan menggunakan madhab Syafi'iyah, tapi harus sepaket. Sholatnya madhab Syafi'iyah, wudunya madhab Syafi'iyah, gitu kan. Pembatalannya madhab Syafi'iyah. Nah misalnya setelah itu besoknya mau pakai madhab Malikiyah, silahkan. Syarat sah sholatnya madhab Malikiyah, rukun sholatnya madhab Malikiyah, sholatnya madhab Malikiyah, itu mah tidak jadi masalah. Tapi yang saya pelajari dulu, katanya untuk mempelajari madhab Syafi'iyah saja, khusus madhab Syafi'iyah saja, kadang 30 tahun nggak beres teman-teman rahimakumullah. Jadi ambillah satu madhab, istiqomah di sana, jalankan. Kenapa kok saya ngambil madhab Syafi'iyah? Kenapa basic disiplin ilmu saya Syafi'iyah? Karena mayoritas Indonesia itu bermadhab Syafi'iyah.
Sehingga ketika saya mempelajari mazhab Syafi'iyah dan mengajarkan mazhab Syafi'iyah, ketika pulang ke kampung halamannya masing-masing itu nggak akan bentrok dengan masyarakat. Itu jangan sampai gitu kan. Memang ada mazhab yang mengajarkan ketika baca Al-Fatihah itu dimulainya dari Alhamdulillah. Ada yang bismillahnya disirkan, kan seperti itu. Dalam mazhab Syafi'iyah, bismillah itu adalah bagian dari ayat Al-Fatihah dan wajib dibaca, dijaharkan. Oh, misalnya mayoritas di kampung kita Syafi'iyah, kita belajarnya misalnya madhab yang lain, oh saya mau pede, saya yang benar dari mulai Alhamdulillah. Gitu nggak imaman, Alhamdulillahirabbil alamin. Kata makmum yang di belakang, wah ini imam radikal. Kan akhirnya apa? Bentrok teman. Jadi nggak bijak, nggak hilim. Itu yang bagus mas siapa? Di antaranya Ustadz Abdul Somad. Beliau di Maroko mayoritas madhab Malikiyah. Tapi ketika pulang ke Indonesia tetap yang diajarkan madhab Syafi'iyah. Jadi teman-teman rahimakumullah, talfek dalam bermadhab itu hukumnya haram. Kalau mau juga intiqalul madhab, dan itu harus sepaket. Intinya mah apa? Ngaji, teman-teman harus nyari ilmunya. Wallahu alam bisawab. Terakhir mungkin, apakah ada lagi yang akan ditanyakan? Saya Ustaz. Siap, terakhir mungkin ya. Oh, ada lagi, mangga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asriani Fahrudin dari Prodi KPI. Afwan Ustadz, bisa ulangi terkait 3 rukun dan ilmu yang lahir dari masing-masing rukun tersebut? Sekian, terima kasih. Oh, yang tentang tadi rukun agama ya? Iya Ustadz. Baik. Teman-teman rahimakumullah, kalau teman-teman di rumah atau di HP-nya ada aplikasi hadis arba'in ya. Kurang lebih 40-an hadis yang dikarangan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu. Itu kurang lebih 41-an hadis yang menjadi basic Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di antaranya yang pertama itu kan dibahas kalau tidak salah ya innamal a'malu binniyat. Kemudian yang kedua tentang hadisnya dari yang disampaikan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengenai ketika malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanyakan apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Ya, dijawab oleh Kangjeng Nabi, al-Islamu itu antasyhada ilaha illallah sampai beres itu kan. Rukun iman itu antuk minabillah sampai beres, kemudian rukun ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu. Nah, kemudian dibuatlah rangkuman oleh para ulama. Rukun agama ada 3. 1 rukun Islam, 2 rukun ihsan, 1 rukun Islam, 2 rukun iman, 3 rukun ihsan. Rukun Islam ada 5, dari mulai syahadat, sholat, zakat, puasa, dan ibadah haji ke Baitullah. Itu rukun Islam. Kemudian rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar, khairihi wa syarihi minallahi ta'ala ada 6. Kemudian rukun ihsan, anta'budallah ka'annaka tarah, fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kita seakan-akan melihat Allah, dan kalau tidak bisa beribadah seakan-akan melihat Allah, maka beribadahlah dengan yakin kita ditatap oleh Allah. Nah, nanti ada 2 makom, ada makom musyahadah, ada makom muraqabah. Nah, teman-teman dari rukun Islam gitu kan, dari mulai syahadat, sholat, zakat, puasa, lahirlah sebuah disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu fikih atau ilmu syariat. Yang kedua, dari rukun iman yang 1 sampai 6, lahirlah sebuah ilmu yang disebut dengan ilmu tauhid ataupun ilmu akidah. Nah, dari yang ketiga, dari rukun ihsan, lahirlah sebuah ilmu yang disebut dengan ilmu akhlak, atau ilmu tazkiyatun nafsi, atau ilmu tasfiyatul qalbi, atau ilmu tasawuf, dan lain sebagainya. Ini berasal dari ilmu ihsan. Itu kurang lebih 3 ilmu yang wajib kita pelajari. Jadi kalau ada orang yang hijrah, bingung mulai belajar Islam dari mana, mulailah dari 3 ilmu ini. Ini ilmu fikih, tauhid, dan akhlak. Ini adalah basic agama kita. Jadi jangan sampai kita ngebangun rumah, ari pondasinya jelek, kita fokusnya ke dinding, fokusnya ke atap, gitu kan. Jangankan ngebuat 2 tingkat, 3 tingkat, itu atap baru juga kita pasang, pasti akan rubuh lagi. Kenapa? Karena pondasinya kurang kuat. Tapi kalau pondasi agama kita, fikih, tauhid, akhlaknya kuat, teman-teman, membajak ke bawah, cakar ayam dan lain sebagainya, kuat pondasinya, maka jangankan 1, 2 tingkat, 10 tingkat kita bangun, insya Allah kuat. Kenapa? Pondasinya kuat. Begitu juga agama kita, cing kuat fikihnya,
cing kuat tauhidnya, cing kuat akhlaknya, insya Allah tidak akan mudah terbawa oleh aliran atau ajaran-ajaran yang nyeleneh, yang menyesatkan. Wallahu alam bishawab. Enggak, ada lagi? Halo Ustaz. Enggak, yang mana dulu bolehlah sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Saputra dari Prodi KPI. Ingin bertanya Ustaz, apabila ketika kita masbuk itu lanjut berjamaah atau jadi munfarid gitu? Beres masbuk? Kalau ada, ya ketika Baik. masbuk ada temannya gitu. Sebentar. Halo Agung. Jadi kita nih masbuk gitu. Ya, masbuk. Nah, setelah masbuk gimana nih? Yang jadi pertanyaan. Ketika kita masbuk itu ada temennya gitu sebelahan teh. Oh, jadi misalnya yang berdiri lagi teh 2 orang gitu, Bung ya? Iya. Gitu. Terus apakah kita masing-masing atau jadi buat jamaah lagi gitu ya? Siap. Ya, jadi mundur ke belakang gitu. Baik. Mangga yang mau izin ke belakang boleh. Jadi teman-teman itu memang bisa dua-duanya. Mau jadi misalnya ketika 2 orang gitu kan, 2 orang berdiri atau 3 orang berdiri lagi gitu kan. Di 2 orang mundur ke belakang. Jadi ada jamaah lagi. Bolehkah seperti itu? Boleh, nggak jadi masalah. Tapi yang saya pahami sampai sekarang itu yang paling afdol itu adalah masing-masing munfarid. Jadi ketika yang 2 ini bangun, sudah 2 ini masing-masing. Kenapa? Karena yang saya pelajari dulu, itu yang akan jadi pahala sholatnya itu adalah pahala jamaah terakhir yang ia lakukan. Jadi teman-teman kalau dia berjamaah 100 orang di masjid itu, 100 orang, itu kan pahala 100 orang berjamaah luar biasa. Lalu dia itu berdua, ketika yang lain udah beres, berdua berdiri lagi. Lalu ketika yang berdua berdiri lagi, itu mengangkat satu yang misalnya yang kiri jadi imam, yang kanan jadi imam. Jadi nggak berjamaah lagi, maka yang dihitung itu ya pahala sholat berdua saja. Kan rugi teman-teman. Jadi pahala yang tadi awal itu nggak diakui, yang diakui itu yang 2 itu. Jadi cukup saja ketika sudah beres sholat, masing-masing ya sholat aja, menyelesaikan tinggal sisanya. Yang tinggal sisanya 2 selesaikan 2, yang tinggal sisanya 3 selesaikan 3. Itu yang saya pelajari, afdolnya seperti itu. Jadi nggak usah buat lagi jamaah baru. Tapi kalaupun mau dibuat lagi jamaah, ya monggo, tidak jadi masalah. Tapi menurut saya, sayang, udahlah jadi masing-masing saja. Soalnya repot juga nanti kalau misalnya di sebelah sini ada masbuk, sebelah sini ada masbuk gitu kan. Di tengah-tengahnya kan misalnya ada jamaah yang udah beres, kanan kiri ini masing-masing misalnya buat lagi jamaah gitu kan. Jadi ada 2 jamaah, di belakang lagi ada lagi buat yang baru, nanti jadi repot juga. Udah kalau udah beres masbuk mah gitu kan, kita ada sisa 2, udah masing-masing sendiri-sendiri saja. Itu yang saya pelajari mah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ada Ustadz. Siap, mangga. Izin bertanya Ustadz. Apakah Siap. ada perbedaan antara tahajud dan qiyamul lail? Terus apa hukum musafir yang mendapati imam di 2 rakaat terakhir? Apakah ia menyempurnakan 4 rakaat atau ia langsung salam bersama imam? Syukran, Musafir Ustaz. ya? Iya Ustaz. Wah, baik, terima kasih. Jadi yang pertama, perbedaan qiyamul lail dan tahajud itu satu, bedanya itu yang saya pelajari ya. Bedanya qiyamul lail dan tahajud dalam ilmu fikih bedanya hanya satu. Apa bedanya? Kalau qiyamul lail tidak ada syarat harus tidur dulu. Tapi kalau yang namanya tahajud ada syarat harus tidur dulu walaupun hanya sebentar saja. Jadi kalau ada orang bila sholat isya, kemudian dia sholat 10 rakaat, 20 rakaat, 30 rakaat, boleh nggak? Boleh, itu disebutnya qiyamul lail. Ya, tapi kalau ingin disebut tahajud, dia harus tidur dulu. Misalnya ba'da isya, beres sholat isya, dia layap dulu, 5 menit, bangun lagi. Lalu dia sholat, itu disebutnya sholat tahajud. Fatahajjad bihi nafilatan lak. Begitu perbedaannya. Kalau qiyamul lail tidak ada syarat tidur dulu. Kalau tahajud
harus tidur dulu. Ini dalam kaidah ilmu fikih. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan musafir yang bermakmum kepada mukimin? Nah, yang saya pelajari musafir itu ketika dalam perjalanan yang mana musafir ini mengqashar sholatnya, itu tidak boleh bermakmum kepada mukimin. Kenapa? Karena mukim itu sholatnya kan ditam sempurna 4 rakaat misalnya kalau duhur. Sedangkan yang namanya musafir, apalagi kalau sudah 100 rakaat 100 km ke sana, itu kan disunahkan menjamak dan mengqashar gitu. Walaupun tidak sampai wajib jamak qashar, kan hukumnya tetap sunnah ya. Itu ketika kita musafir jamak dan qashar itu tidak boleh bermakmum kepada mukimin. Itu jadi kalau kita bermusafir ada mukimin yang sholat, kita sholat saja berpisah dari mukimin, atau tunggu saja yang mukim itu beres sholatnya lalu kita sholat misalnya. Kalau kita berjemaah dengan teman-teman musafir kita lebih enak. Tapi kalau enggak ya sendirian saja. Karena ada sebagian qaul mengatakan kalau musafir yang dia itu mengqashar sholatnya kemudian bermakmum kepada mukimin, maka tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena mukimin itu tam, sedangkan kita hukumnya qashar. Nah, itu yang saya pelajari. Wallahu a'lam bishshawab. Cekap teman-teman? Tidak ada lagi? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya mengenai sujud syahwi. Ketika kita lupa gerakan di dalam sholat ataupun lupa rokaat sholat, kita melakukan sujud syahwi. Sebaiknya dilakukan sebelum salam atau sesudah salam, Ustadz. Soalnya ada yang sebagian orang sebelum salam, dan kata kiai saya karena sholat tidak ada tambahan gerakan, jadi lebih baik dilakukannya setelah salam gitu, Ustadz. Baik, Pak Ustadz. Syukran, Ustadz. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi memang sujud sahwi itu satu, hukum sujud sahwi itu bukan wajib, teman-teman. Sekali lagi, hukum sujud sahwi itu bukan wajib tapi sunnah. Jadi jangan sampai kita kan sunnah sujud sahwi itu satu ketika ada kekeliruan dalam rukun sholat. Yang kedua, kita meninggalkan sunnah ab'ad dalam sholat. Gitu, teman-teman rahimakumullah. Maka disunahkanlah kita melaksanakan sujud sahwi. Sujud sahwi itu memang hukumnya sunnah, bukan wajib. Jadi kalau ada orang bingung, sana ke sujud sahwi, sah tidak sholatnya? Sah sholat. Karena hukum sujud sahwi adalah sunnah. Kemudian yang kedua, sujud sahwi itu tempatnya bisa di dua. Bisa sebelum salam, bisa setelah salam. Tapi yang saya pahami, jadi memang kalau ingatnya itu sebelum salam, maka kita sujud sahwi saja sebelum salam. Kalau ingatnya setelah salam, ya sujud sahwinya setelah salam. Nah, bagaimana tuh sudah pada setelah salam, karena khawatir kalau sebelum salam nanti khawatir menambah gerakan baru. Yang saya pelajari punten gitu ya, kemungkinan Bapak Yainya ada pertimbangan lain juga. Karena kadang yang namanya ulama, yang namanya guru itu ketika memberikan pendapat hukum itu bukan hanya saklek apa yang beliau pahami, tapi beliau juga menimbang menakar kondisi santrinya gitu. Jadi kadang kiai itu memberikan pendapat hukum itu disesuaikan dengan kadar santri yang hadir. Nah, mungkin kadang kiai ketika memberikan pendapat ada pertimbangannya kenapa kiai mengucapkan seperti itu. Tapi yang saya pelajari teman-teman rahimakumullah, itu yang namanya ketika kita sujud sahwi di dalam sholat, itu bukan menambah gerakan baru. Bukan menambah gerakan baru. Kenapa? Karena yang namanya sujud sahwi justru itu merupakan salah satu sunnah dalam sholat. Gitu. Dan melakukan sunnah di dalam sholat itu bukan merupakan penambahan terhadap terhadap gerakan sholat. Jadi tenang saja. Jadi kalau kita melakukan sujud sahwinya sebelum salam, sing yakin ini bukan menambah gerakan sholat, karena ini merupakan bagian dari sunnah sholat. Ini menjadi sunnah sholat kalau apa? Kalau kita ada yang keliru dari bab rukun sholatnya, yang biasanya harusnya kita 4 rakaat, kita malah 5 rakaat misalnya, lupa gitu. Nah itu ditambah disempurnakan dengan sujud sahwi, dan itu hukumnya sunnah. Atau misalnya kita lupa ruku sunnah abad, lupa enggak tahiyat awal. Tahiyat awal kan hukumnya bukan rukun ya, tapi sunnah abad.
maka kita sunnah melakukan sujud sahwi. Tapi sekali lagi, sujud sahwi hukumnya sunnah dan itu bukan penambah gerakan sholat. Karena apa? Itu bagian dari sunnah sholat. Wallahu a'lam bishawab. Cekap, teman-teman rahimakumullah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman rahimakumullah. Luar biasa ya semangat antum dalam mencari ilmu. Semoga setiap pertanyaan yang antum sampaikan ini bisa menjadi ilmu bagi kita bersama. Nah, teman-teman jangan berhenti di sini. Teman-teman yang merasa saya kurang puas, saya merasa kurang serg, carilah ilmu di guru-guru yang lain, carilah ilmu di tempat-tempat yang lain. Apa yang membuat hati kita tenang, apa yang membuat hati kita yakin, itulah yang kita amalkan. Sing yakin teman-teman rahimakumullah, carilah ilmu beserta ketawaduan kita, beserta harapan kita kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat, dan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari ilmu-ilmu yang menyesatkan, ilmu-ilmu yang bisa mencelakakan kita, keluarga kita, dan umat dunia dan akhirat. Nah, teman-teman rahimakumullah, saya mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan ada yang keliru, ada yang salah. Kalau antum melihat apa yang saya sampaikan ada yang keliru, ada yang salah, jangan sungkan untuk meluruskan, jangan sungkan untuk membenarkan ya. Karena saya sangat senang sekali kalau ada teman-teman yang memberikan kepada saya masukan. Kalau misalnya sungkan untuk menyampaikan di forum terbuka, boleh langsung dijapri saja ke saya. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, ini sudah jam 9:47, seharusnya jam 9:30 sudah selesai. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu a'lam bishawab. Hatur nuhun kepada semuanya. Saya serahkan kembali kepada Ustaz Iqbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz sudah memberikan materi di KBM kali ini, di malam hari kali ini. Alhamdulillah banyak sekali hikmah dan juga ilmu yang kita dapatkan walaupun di pertemuan pertama ya. Jadi itu bisa menjadi energi buat teman-teman untuk mengikuti pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya. Mungkin karena waktu juga sudah malam, mohon izin juga untuk mengingatkan. Jadi untuk besok hari sudah ada jadwalnya juga untuk untuk tahsin, pratahsin, dan juga belajar ta'lim muta'alim. Jadi dipersiapkan untuk esok hari dari mulai kondisi dan juga fisik agar bisa lebih fit dan lebih fokus dalam mengikuti KBM esok hari. Mungkin kita tutup saja pertemuan kali ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Jazakumullah khairan katsiran pada teman-teman yang sudah hadir. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menyesuaikan ya untuk istirahat dan juga tidur. Mangga teman-teman.